like a little independent. Halo guys, buat kalian semua, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja kan? Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang cukup seru. Film ini berjudul Psychonauts. Film ini dirilis pada tahun 2019 yang disutradarai oleh Michael Faber. Berkisah tentang seorang suster cantik yang menggoda yang bekerja untuk merawat seorang anak dari sebuah keluarga. Namun, semua tak berjalan dengan seperti yang diharapkannya. Penasaran dengan alur cerita dari filem ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas filmnya. Di awal filem kita diperlihatkan dengan seorang perawat yang aduhai cantiknya. Ia bernama Gwen. Terlihat dia memasuki sebuah ruangan di mana seorang nenek tua di sana membutuhkan pertolongan. Betapa senangnya pasien itu setelah melihat ada perawat yang datang membantunya. Bukannya membantu. Yang ada, perawat cantik ini malah menyumbat saluran oksigen yang menunjang kehidupan pasien itu. Hingga pada akhirnya nenek itu kehilangan kesadaran dan dengan santainya dia berteriak seakan dia tidak tahu apa-apa. Akhirnya para dokter langsung datang dan memberikan pertolongan pertama. Beruntung nyawa nenek itu berhasil diselamatkan dan Gwen pun meninggalkan ruangan ini dan tersenyum puas. Singkat cerita, kita akan berpindah ke sebuah rumah besar yang dihuni oleh Todd, Mira dan anak mereka yang bernama Matt. Dan di sana terdapat Gwen yang merawat Matt, di mana Matt mengalami distrofi otot dan harus mendapatkan perhatian khusus. Right here. Nampaknya hubungan Gwen dan Matt sudah sangat dekat dan terlihat sangat akrab. Saat sarapan, kruk milik Matt terjatuh dan saat Gwen mengambil kruk milik Matt, sepertinya dia melakukan sesuatu. Not a problem. You know what? That is my cue. Di saat yang bersamaan, teman Mira yaitu Karen datang berkunjung. Di sana, Gwen menguping pembicaraan antara Mira dan Karen, di mana Mira mengeluh mengapa Todd dan Matt lebih menyukai Gwen dibandingkan dirinya. Karen menyarankan Mira untuk kembali melihat referensi perawat untuk menggantikan Gwen. Namun, Mira menolak karena menurut Mira Gwen telah merawat Matt dengan baik. Not yet, at least. Tapi perbincangan mereka harus terhenti karena tiba-tiba Matt terjatuh karena kruk yang dia gunakan rusak. Mira memarahi Gwen karena dirasa tidak becus dalam merawat anaknya. Mira yang panik melihat Max terjatuh langsung menghubungi Dr. Keller dan memesan kruk khusus untuk Max. Dan di situ Gwen memanfaatkan momen untuk membuat Mira merasa bersalah atas dirinya dan Mira meminta maaf atas perlakuannya kepada Gwen. Esok harinya Mira bergabung ke sebuah komunitas distrofi otot. Ya, semacam perkumpulan orang tua yang memiliki masalah yang serupa. Di sana Mira menceritakan kisahnya, di mana Max didiagnosa pada tahun ini karena sebuah insiden di mana Max terjatuh saat sedang bermain. Di sana Mira tak kuasa menahan air matanya mengingat hal tersebut. Bahkan Mira menyalahkan dirinya sendiri karena tak dapat berbuat banyak untuk Max. Sesampainya di rumah, Mira langsung disambut oleh Gwen yang mengagetkannya untuk memberikan teh kepada Mira. Di sana, Gwen melihat Mira ketiduran di atas sofa. Tak lama, Dr. Keller datang berkunjung. Dan perlu kalian tahu para jomblo, Dr. Keller adalah dokter yang pernah bekerja dengan Gwen. Dan dokter inilah yang telah menyelamatkan nenek tua di awal film tadi. Di sana, Dr. Keller ingin memberikan kruk khusus yang telah dipesan oleh Mira. Namun, saat Dr. Keller ingin bertemu dengan Mira, Gwen seperti ingin menghalang-halanginya. Akhirnya, ia menitipkan kruk itu kepada Gwen. Saat mau pergi, nampaknya dokter ini tak asing dengan wajah Gwen. Namun, Gwen menyangkal hal itu.
Mira and Max are awake. No, that's Singkat cerita, Mira mendapatkan telepon dari seorang pria misterius bernama David. David mengaku sebagai teman komunitasnya. Di sini, David menunjukkan rasa simpatinya kepada Mira dalam usaha merawatkan Max. Hi, Mira. So glad I reached you. Saat Mira ingin melihat orang yang berbicara dengannya, Mira hanya bisa melihat sebuah foto dengan resolusi yang rendah. So is mine. I just started David mengaku anaknya juga memiliki masalah yang sama dengan Max. David juga mengaku jika istrinya sudah meninggal dan dia sekarang dibantu oleh seorang perawat dalam mengurus anaknya. I have help. Not as much as I'd want. I'm so sorry. Mira yang mendengar hal itu merasa mengambil langkah yang tepat. Namun, di sini Mira tidak mengetahui bahwa ternyata orang yang sedang bicara dengannya sebagai David bukanlah David, melainkan Gwen yang menggunakan akun orang lain dan mengubah suaranya dengan akun pengubah suara agar terdengar seperti laki-laki. Paginya Karen kembali datang ke rumah Mira yang sedang sarapan, tapi Karen tak sengaja menumpahkan minuman kepada Todd. Saat Mira sedang melepaskan baju Todd yang basah, Gwen nampak terpesona dengan Todd. Thanks, baby. Gwen pun disuruh untuk membawa baju kotor tadi ke tempat cucian. Karena melihat Mira yang kurang sehat, Karen menawarkan bantuan untuk mengambil tasnya di ruang kerja. Namun, saat melewati ruang cuci, dia mendapati Gwen yang sedang mencium-cium baju milik Todd. Pada malam harinya, Gwen kembali menelpon Mira sebagai David untuk menanyakan kabar Mira dan Matt. Mira mengeluh jika badannya kurang sehat. Dan di situ, tiba-tiba Gwen langsung menghentikan teleponnya dan bersikap seakan dia memergoki Mira sedang asik teleponan dengan laki-laki lain di belakang Todd. Dan secara kebetulan Gwen bertemu dengan Todd dan memberitahunya jika Mira sedang asik teleponan dengan pria yang bernama David. Mira, I just stopped her from using the wrong detergent on. Really? And look, I know this isn't my place to say. Padahal kenyataannya Gwen lah si David itu. Playing victim dan manipulatif ya. Itulah sifat Gwen. Gwen mempengaruhi Todd agar curiga jika Mira telah selingkuh. Kemudian Gwen mengucapkan selamat malam sambil memeluk Todd. Good night. Oh. Good night. Sleep well. Di keesokan harinya, Gwen dan Todd ada di dapur, sedangkan Mira masih tertidur. Sepertinya Gwen selalu mencari cara agar bisa terus bersama Todd. Dan saat mulai aksinya, dia dipergoki oleh Mira yang sudah terbangun. Gwen pun mengurungkan niatnya. Sementara sarapan sudah dibuat oleh Gwen dan Buck,